kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan kami mengambil salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Semen Indonesia Tbk. Kami salah satunya saya sendiri, Agita Wulandari, NPM 208100101. Company profil: nama PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nama produk Special Blended Cement SBC, Portland Pozzolan Cement PPC, Portland Composite Cement PCC, Supermansor Cement SMC, Oil Well Cement OWC. Pendiri Soekarno. Pemilik pemerintah Indonesia, industri bahan bangunan, kantor pusat Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan Indonesia, wilayah operasi Indonesia dan Vietnam. Anak usaha PT Semen Indonesia Industri Bangunan 100%, PT Semen Indonesia Internasional 100%, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia 100%, PT Semen Gresik 100%, PT Semen Tonasa 99,99%, PT Semen Padang 99,99%. Dalam kegiatan produksinya, PT Semen Indonesia juga harus memperhatikan dengan detail prosedur yang berlaku demi mencapai hasil yang memuaskan. Selain ini, yang tidak kalah pentingnya adalah penyetokan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen merasa lebih puas karena proses distribusi terasa lebih cepat dan tidak terhambat masalah kehabisan produk. Bukan hanya memperhatikan berapa target yang akan dicapai, kualitas dari produk sangat perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena kualitas merupakan bagian penting dalam menciptakan produk sebagai kepuasan pelanggan. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri semen yang banyak menjadi produk kepercayaan masyarakat di Indonesia. Di dalam produksi semen, proses yang digunakan adalah proses kering, meliputi penyiapan bahan baku termasuk penambangan dan pengolahan bahan baku melalui homogenisasi, pembakaran, penggilingan akhir, dan pengepakan atau packing. Perkenalkan, nama saya Ega Diana Saputri, MPM 208102111. Slide yang kelima, PT Semen Indonesia didirikan pada tahun 1957, di mana di pabrik sangat strategis di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Gaji karyawan sekitar 4.500.000. Visi dan misi PT Semen Indonesia Persero Tbk adalah menjamin perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Misinya yang pertama berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. Yang kedua, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas. Yang ketiga, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Yang keempat, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan. Yang kelima, menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Slide yang keenam, ada proses produksi. Yang pertama, proses penghancuran. Yang kedua, proses pencampuran. Yang ketiga, proses penyiapan. Yang keempat, proses penyiapan bahan bakar. Yang kelima, proses pendinginan. Yang keenam, proses kalsinasi dan pembuatan cleanser. Yang ketujuh, proses penggilingan. Yang kedelapan, proses penggilingan cleanser. Yang kesembilan, proses pengantongan semen dan pengisian semen. Alur proses produksi semen. Raw material preparation. Dua bahan baku utama yang digunakan untuk produksi semen ini didapat dari proses penambangan clay atau tanah liat dan batu kapur. Kemudian diproses lagi menjadi ukuran yang lebih kecil oleh crusher mill dan clay cutter, dan hasilnya ditumpuk berbentuk pil. Yang kedua, raw material grinding. Dalam proses raw material grinding ini terdapat 4 proses, yaitu mix pil yang merupakan campuran clay dan batu kapur, limestone pil, silica sand, dan copper slag. Output dari penggilingan ini adalah material berbentuk debu. Yang ketiga, blending silo. Output dari raw material grinding ini selanjutnya diproses di blending silo untuk homogenisasi. Tujuannya adalah untuk homogenisasi mulai dari ukuran dan kualitas agar hasil material tersebut merata.
Yang keempat ada pyroproses. Setelah melalui proses blending silo, material akan masuk dalam preheater untuk proses pemanasan awal. Setelah proses pemanasan awal, material pun dibakar di rotary kiln dengan suhu sekitar 1400 derajat. Yang kelima ada semen grinding. Setelah melalui proses pembakaran yang menghasilkan klinker, material berupa batu kapur, gypsum, dan material alternatif pun kembali dikomposisikan untuk digiling lagi di finish mill atau semen grinding. Output dari proses ini bukan berupa debu lagi namun serbuk semen. Yang keenam, semen silo. Serbuk semen tersebut lantas tidak serta merata masuk dalam tahap final namun disimpan lagi dalam semen silo. Tujuannya adalah homogenisasi kualitas semen yang disesuaikan pada tipe semen yang ingin dijual sekaligus menjadi tempat penyimpanan semen sebelum rilis ke packer. Perkenalkan, nama saya Mamlatul Ahmar dengan nomor NPM 20810071. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk slide yang selanjutnya, yaitu semen packing bulk truck, di mana proses ini adalah proses terakhir dalam produksi semen. Apabila semen curah bisa langsung diproses di saat di semen silo yang diangkut oleh bulk truck, maka pengantongan semen harus diproses dahulu di packer machine dan palletizer machine untuk bisa didistribusikan. Melanjutkan mengenai BMC PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia menggunakan pendekatan analisis bisnis modal kanvas atau BMC PT Semen Indonesia perlu menggunakan formasi strategi berbisnis untuk menghadapi kondisi persaingan pasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu redesign sistem distribusi semen agar lebih efektif dan lebih mudah menjangkau seluruh segmen pelanggan dengan cepat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Yang kedua yaitu membangun customer relationship yang tangguh dengan jalan mengembangkan jaringan yang berbasis teknologi digital yang terintegrasi dengan seluruh jaringan PT Semen Indonesia distributor, komunitas pekerja bangunan, komunitas sipil dan arsitektur, dan seluruh customer segmen agar tercipta otomatis hubungan. Yang ketiga yaitu kombinasi kebijakan strategi harga yang kompetitif didukung dengan program promosi baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang agar tepat sasaran dan pelayanan paripurna untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan agar tidak beralih ke semen merek lain. PT Semen Indonesia ada beberapa struktur organisasi jabatan. Yang pertama yaitu Direktur Utama, kemudian Direktorat Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha, selanjutnya yaitu Direktorat Produksi, ketiga Direktorat Engineering dan Proyek, yang ketiga Direktorat Pemasaran dan Supply, dan berikutnya yaitu Direktorat SDM dan Hukum, dan yang terakhir yaitu Direktorat Keuangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.